Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muradzasari. Di sini saya akan membahas tentang akulturasi Islam dan budaya Jawa. Tepatnya saya berada di Masjid Agung Surakarta. Yuk, ikutin. Masjid Agung Surakarta. Dahulu, masjid ini bernama Masjid Ageng Keraton Hadiningrat dan dibangun oleh Pakubuwono III pada sekitar tahun 1749. Masjid ini terletak di alun-alun utara Keraton Surakarta, tepatnya di bagian barat alun-alun utara Keraton Surakarta. Masjid ini menjadi posisi penting dalam penyebaran agama Islam di Solo. Pembangunan masjid ini tidak terlepas dari peran penting yang dipegang oleh seorang raja pada saat itu. Karena itu, raja tidak hanya menjadi pemangku kekuasaan, melainkan juga sebagai penyiar agama. Selain itu, pemilihan lokasi masjid yang dekat dengan keraton terinspirasi dari Masjid Agung Demak yang juga dibangun di dekat keraton dan alun-alun keraton. Berdiri di atas lahan seluas hampir 1 hektar, bangunan utama masjid yang berukuran 34,2 meter kali 33,5 meter mampu menampung sekitar 2.000 jamaah. Sepanjang perjalanannya, masjid ini telah melalui beberapa penambahan dan renovasi. Bangunan yang pertama dibuat adalah bagian utama masjid. Penambahan pertama dilakukan oleh Pakubuwono IV yang memberikan kubah di bagian atas masjid. Tidak seperti kubah pada umumnya yang bergaya Timur Tengah, kubah pada masjid ini bergaya Jawa. Bentuknya menyerupai paku bumi. Penambahan berikutnya dilakukan oleh Pakubuwono X. Pakubuwono membangun sebuah menara di sekitar masjid serta sebuah jam matahari untuk menentukan waktu sholat. Pintu masuk masjid pun mengalami perubahan pada masa Pakubuwono X. Pintu bercorak gapura bangunan Jawa beratap limasan diganti menjadi bercorak Timur Tengah, terdiri dari 3 pintu, dengan pintu yang berada di tengah lebih luas dari kedua pintu yang menggapitnya. Sementara Pakubuwono XIII membangun kolam yang mengitari bangunan utama masjid. Pembangunan kolam ini dimaksudkan agar setiap orang yang akan masuk ke dalam masjid dalam keadaan bersih. Tapi karena berbagai alasan, kolam ini tidak lagi difungsikan. Selain itu, Pakubuwono XIII juga membangun ruang keputren dan serambi di bagian depan. Untuk itu, mari kita bahas akulturasi budaya Jawa, arsitektur di bangunan Masjid Agung Surakarta. Nomor 1, Gapura Masjid Agung. Gapura ini menjadi akses utama ke area masjid selain 2 gapura. Di sisi selatan yang merupakan akses dari Pasar Klewer dan sisi utara yang merupakan akses dari Kampung Kauman. Gapura ini dihubungkan dengan gapura di sisi utara dan selatan dengan pagar dinding batu bata setinggi 2,5 meter. Gapura ini juga berfungsi membatasi area halaman masjid dengan area luar, di mana dapat dilihat dari adanya 3 akses pintu yang dilengkapi dengan daun pintu berupa teralis besi. Yang kedua, kunjungan. Bangunan ini berfungsi sebagai pintu masuk utama dan digunakan untuk menyambut tamu. Letaknya berada di sebelah depan masjid. Bangunan ini memiliki atap limasan berwarna biru dan atapnya disangga oleh 4 kayu. Yang ketiga, serambi masjid. Serambi Masjid Agung Surakarta berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran 20,80 meter kali 52,80 meter. Serambi masjid dibangun saat pada Sultan Pakubuwono XII berkuasa. Konstruksi serambi dinamakan limasan kelabang nyander, yang berarti atap limasan memanjang dengan pengeret lebih dari 4 buah. Konstruksi atap ini menyerupai atap pendopo bangunan rumah tinggi yang dibangun dengan tata letak arsitektur Jawa yang telah mendapat pengaruh kolonial.
Atap serambi ditopang 40 tiang, di mana 8 pasang tiang menopang atap tingkat teratas, sisanya menopang bagian pinggir. Yang keempat, Menara Masjid Agung Surakarta berdiri menjulang setinggi 33 meter. Dulunya menara difungsikan untuk mengumandangkan azan, penanda waktu sholat. Jumlah anak tangga pada menara sejumlah 138 buah dan terbuat dari besi melingkar. Menurut penurutan Abdul Basit Rohmat, menara ini dibuat lantaran terinspirasi menara masjid di Masjidil Haram. Demikian dari kami Akulturasi Islam dan Budaya Jawa di Masjid Agung Surakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.